나를 속이고 다양한 이 깨 같은 데나! 깨 같은 데나! 그냥 놔둘 거예요. 이 따라오라! Halo Filmmania, di video kali ini Mimin akan kembali membahas film. Menurut Mimin, film ini wajib untuk ditonton. Film ini berjudul Budet Philip yang rilis tahun 2010. Film ini menceritakan tentang kisah kehidupan seorang wanita dan seorang anak perempuannya yang tinggal di sebuah pulau kecil. Saking banyaknya pria yang memperkosanya, sampai-sampai dia tidak mengetahui nama ayahnya dari si anaknya itu. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke rangkumannya. Oke, di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Hewon, seorang wanita cantik yang bekerja di sebuah bank di Seoul. Di dalam pekerjaannya, dirinya selalu menghadapi orang-orang yang hendak mengajukan pinjaman uang. Dan Hewon ini mempunyai hati yang sangat dingin, sangat cocok dengan pekerjaannya. Seperti yang terlihat ketika ia sedang menolak pinjaman uang dari seorang nenek yang sudah cukup berumur. Tak hanya di seputar pekerjaannya saja, di kesehariannya pun Hewon ini sangat berhati dingin. Terlihat di suatu hari ketika Hewon diminta untuk datang ke kantor polisi guna menjadi saksi atas kasus yang dilihatnya. Hewon pernah melihat seorang pria memukuli seorang perempuan, tetapi dirinya tidak mau terlibat dan menolak kesaksiannya. Lalu dengan terpaksa polisi itu melepaskan kedua tersangka tersebut karena kurangnya bukti untuk menjerat mereka. Dan dengan kesedihan yang dialami si ayah korban ketika keluar dari kantor polisi, lalu mendatangi Hewon dan menanyakan kenapa Hewon memberi bungkam dan tidak mau membantu atas kesaksiannya. Saat Hewon kembali ke tempat kerjanya, dia terlihat membuat kekacauan dikarenakan dari lingkungan kerjanya yang kompetitif, sehingga membuat dirinya stres berlebihan. 금융계통에서 여자가 엉덩이로 살아남는 데는 한계가 있어. Hewon pun disarankan oleh atasannya untuk mengambil cuti dan libur guna menenangkan pikiran. Sebelumnya, Hewon sering mendapatkan telepon dari sahabat kecilnya yang bernama Buknam. Buknam sendiri tinggal di sebuah pulau terpencil yang bernama Mudu Island. Di sanalah ia pernah tinggal waktu masa kecil sebelum pindah ke Seoul. Karena kesibukannya di kota, Hewon selalu mengabaikan telepon maupun surat yang dikirim oleh sahabatnya yang bernama Buknam itu. Dan karena tekanan di tempat kerjanya, Hewon pun memilih untuk berlibur di kampung halamannya, sekaligus menemui sahabat kecilnya yang bernama Buknam itu. Dan terlihat saat Hewon tiba di pulau terpencil itu, Buknam sangat senang sekali bukan kepalang. Ia pun memperkenalkan suaminya yang bernama Manjong dan adik suaminya bernama Chuljong. Lalu Buknam pun mengantarkan Hewon ke rumahnya waktu kecil, dan di sanalah Hewon akan tinggal selama beberapa waktu, selama liburannya berakhir. Di balik keceriaannya, sebenarnya Buknam ini sering mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya. Dan bukan cuma itu saja, dirinya diperlakukan selayaknya budak oleh penduduk di pulau itu. Terlihat ketika suami dan anaknya pergi memancing, adik iparnya malah memperkosa Buknam secara biadab. Sebenarnya sih suaminya sendiri mengetahui perbuatan adiknya tersebut, akan tetapi suaminya bungkam dan tidak mau peduli karena di mata mereka Buknam adalah seorang budak di pulau itu. Dan yang lebih ironisnya lagi, para penduduk di pulau itu menganggap kekerasan yang dialami Buknam masih dalam tahap yang wajar. Seakan-akan seorang perempuan memang harus tunduk di kaki laki-laki. Dan suaminya sendiri sering menyewa wanita panggilan yang bernama Mira untuk datang ke rumahnya itu. Tanpa ragu, mereka pun melakukan hal yang tak terpuji di depan matanya Buknam. Dan tiba-tiba Hewon datang bersama anaknya Buknam. Buknam pun spontan menyuruh Hewon membawa anaknya pergi dari rumah itu demi menutupi perbuatan bejat suaminya. Setelah melakukan pengencrotan dengan suaminya, Mira pun duduk di sebelahnya Buknam. Ia pun sebenarnya mengetahui nasib Buknam yang sedang ia rasakan selama ini. Mira pun menawarkan ke Buknam untuk kabur dari pulau itu. Namun Buknam menolaknya dengan alasan anaknya butuh perhatian dari seorang ayah. Makanya dirinya menolak ajakan Mira untuk keluar dari pulau itu. Singkat cerita, Buknam melihat anaknya sedang menggunakan make up, padahal anaknya tersebut masih berumur 8 tahun. Buknam pun menanyakan ke anaknya untuk apa melakukan hal itu, dan anaknya menjawab agar dicintai oleh ayahnya. Lalu Buknam bertanya lagi dengan nada yang sedikit marah, dari mana kau mendapatkan barang-barang semua itu? Dan anaknya menjawab barang-barang itu diberikan oleh ayahnya. Dan tak lama berselang datanglah suaminya dan dengan spontan tiba-tiba menendang kepalanya Buknam. Tak cuma itu saja, Manjong pun melempari wajahnya Buknam dengan kuku kutek. Dan tak lama kemudian Manjong pun melakukan hal bejat kepada anaknya yang masih di bawah umur. Greget aku liatnya.
Namun Buknam pun tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin itu alasannya kenapa Manjong memberikan make up kepada anaknya. Lalu Buknam mendatangi hewan guna meminta pertolongan untuk lari dari pulau itu, karena dirinya sudah tidak tega melihat suaminya melecehkan anaknya. Tetapi hewan menolak permintaan Buknam dengan dingin dan mengatakan alasan Buknam untuk lari dari tempat itu tidak masuk akal. Heish. Tak lama kemudian datanglah seorang nenek-nenek tua yang sebelumnya nenek tersebut mengetahui rencana Buknam untuk kabur. Lalu nenek tersebut mengatakan kalau Buknam adalah seorang wanita yang pandai berbohong. Nenek itu pun memberitahu hewan kalau anak kecil itu bukanlah anak kandungnya Manjong. Buknam pun semakin putus asa dan tidak sanggup lagi menjalani hidup di pulau itu karena dirinya kerap melihat sendiri anaknya dinodai oleh suaminya. Buknam kecewa, dirinya mengira kalau selama ini Manjong itu adalah seorang pria yang menjadi pelindung buat anaknya. Akan tetapi suaminya malah tega menyetubuhi anaknya yang masih di bawah umur itu. Dan ketika Manjong tertidur, Buknam pun mengambil uang dari saku celana Manjong karena sahabatnya hewan tidak mau membantunya kabur dari tempat itu. Dia pun akhirnya menghubungi Mira yang sebelumnya menawarkan diri untuk lari dari tempat itu. Dan ketika pagi harinya, Buknam pun membawa anaknya guna lari dari tempat terkutuk itu. Awalnya anaknya menolak, namun karena kasihan kepada ibunya, jika dirinya menolak, maka ibunya akan terus-terusan merasakan siksaan dari sang ayah tirinya itu. Dari itulah dia berubah pikiran dan mau ikut bersama ibunya. Tak lama kemudian datanglah Mira menjemput Buknam, lalu Buknam pun menyerahkan uang yang dia curi guna membayar kapal tersebut. Tetapi secara bersamaan datanglah Manjong yang mengetahui Buknam hendak kabur. Buknam pun meminta pemilik kapal tersebut untuk segera berangkat. Tetapi pemilik kapal tersebut seolah-olah sengaja memperlambat dengan alasan yang tidak masuk akal. Sehingga Manjong berhasil menggagalkan Buknam untuk kabur dari tempat itu. Alhasil Buknam pun dipukuli habis-habisan oleh Manjong. Tak lama kemudian datanglah nenek-nenek yang memerintahkan mematahkan kakinya Buknam agar tidak kabur lagi. Ih, apaan sih nenek ini? Dan anaknya yang berusaha menghentikan Manjong agar tidak memukul ibunya. Akan tetapi dirinya malah dipukul dan dibawa oleh Manjong. Dan ketika anaknya dibawa oleh Manjong, Buknam pun memberikan perlawanan dengan melemparinya dengan batu. Mampus. Namun nenek tua itu pun melarangnya dan mengatakan dengan dalil bahwa suaminya sudah mengurus dirinya dan anaknya dari kecil. Di sini kita bisa nilai sendiri bagaimana perlakuan desa terhadap Buknam yang malang itu. Seakan-akan Buknam melakukan kesalahan besar jika berbuat demikian. Akan tetapi jika Manjong yang melakukan kekerasan, mereka bilang masih dalam tahap yang wajar. Egois. Buknam pun mempertanyakan siapa ayah kandung dari anaknya karena dirinya telah diperkosa oleh banyak orang dan dirinya tidak tahu siapa ayah dari anaknya. Dengan ungkapan Buknam seperti itu membuat Manjong semakin marah dan memukuli Buknam habis-habisan. Anaknya pun menghampiri guna menghentikan Manjong. Akan tetapi dirinya malah didorong sampai terjatuh dan kepalanya membentur batu sehingga meninggal dunia. Kemudian polisi pun datang untuk menangani kematian anaknya itu. Namun semua penduduk dengan kompaknya memberikan kesaksian palsu dan mengatakan kematian anaknya akibat terpeleset dan terjatuh. Dan satu-satunya harapan adalah kesaksian hewan karena hewan pun melihat kejadian saat itu. Namun dengan sifat dinginnya, lagi-lagi hewan memilih bungkam dan tidak memilih membela sahabat kecilnya. Padahal sebenarnya hewan tahu sendiri kejadiannya tadi. 아니요. 전 그때 자고 있었어요. Singkat cerita, ketika Buknam memanen sayur kentang di bawah terik matahari, para nenek-nenek rupi itu melihat tingkah laku aneh Buknam yang sedang menatap matahari. Buknam pun menceritakan kepada geng nenek itu bahwa dirinya menatap matahari karena sedang berbicara dengannya. Mendengar hal itu, Buknam membuat para geng nenek itu tertawa terbahak-bahak dan mengatakan dirinya sudah gila. Di saat itulah, Buknam menancapkan senjata arit yang ada di tangannya ke salah satu nenek yang ada di situ. Satu persatu, geng nenek itu habis dibantainya oleh Buknam karena dirinya sudah muak dengan hidupnya yang selalu banyak tekanan dan mendapatkan pelecehan seksual fisik di sepanjang hidupnya. Ditambah lagi dengan kematian anaknya sehingga dirinya berani melakukan hal tersebut. Dan masih menyisakan satu nenek lagi, ternyata nenek itu takut dengan Buknam. Dia pun lari ke dalam hutan untuk sembunyi. Tapi dengan keamrahan Buknam yang sudah meluap, dirinya terus mencari nenek tua itu sampai ketemu. Tapi setelah ketemu, nenek tua itu malah memilih mati dengan cara yang konyol. Maksud nenek itu hendak melompat ke laut dan ternyata jatuhnya malah di batu. Dan ketua geng nenek itu pun tewas seketika. Mamam. Kemudian Buknam pun mendatangi adik suaminya. Tanpa pikir panjang, Buknam langsung menggorok lehernya hingga putus. Dan kejadian tersebut disaksikan langsung oleh hewan mantan sahabatnya. Alhasil hewan pun menjadi sasaran Buknam selanjutnya. Untung saja hewan masih bisa kabur menjauh dari Buknam.
Dan ketika Manjong dan pemilik kapal itu sedang mengambil air, mereka dikagetkan karena melihat kepala tersangkut di pohon, tepat di atas kepala mereka. Di saat bersamaan, Buknam pun datang dan langsung menyerang mereka dengan senjata arit yang dipegangnya, sehingga lengan pemilik kapal itu terluka cukup parah. Tetapi lagi-lagi Buknam dibuat gak berdaya oleh Manjong. Manjong pun tambah kesal karena mengetahui para geng nenek itu telah dibunuh olehnya. Manjong lalu menyiksa Buknam secara membabi buta. Namun untungnya kali ini Buknam berani melawan dan berhasil membunuh Manjong dengan beberapa ketusukan di perutnya hingga tewas. Lebok. Kejadian itu disaksikan sendiri oleh Hewon dan pemilik kapal kampret tersebut. Mereka pun bergegas pergi dari pulau itu agar mereka tidak jadi korban berikutnya oleh Buknam. Tetapi kapal itu tiba-tiba macet dan gak mau jalan. Namun setelah dicoba berulang-ulang, akhirnya mereka pun bisa menghidupkannya kembali. Namun karena panik, ternyata mereka lupa melepaskan tali kapal tersebut sehingga kapal itu tidak mau jalan. Dan saat pemilik kapal itu hendak melepaskan talinya, tiba-tiba muncullah Buknam dari belakang. Baku hantam pun tak terelakkan sampai-sampai mereka berdua jatuh ke dalam air. Hewon pun berhasil lolos dan menyalakan kapal, dan di saat bersamaan pemilik kapal itu pun tewas karena tergiring oleh roda kapal ketika hendak menaiki kapalnya itu. Buknam yang masih hidup akhirnya pergi ke kota untuk mencari keberadaan di mana mantan sahabatnya itu. Dia pun akhirnya bisa menemukan Hewon yang sedang berada di kantor polisi untuk melaporkan kasus pembantaian di pulau itu. Buknam yang sudah dirasuki dendam pun mencoba membunuh Hewon yang sedang meminta perlindungan dengan polisi yang ada di sana. Namun polisi itu sudah dibunuhnya terlebih dahulu. Akhirnya terjadilah baku hantam di antara mereka berdua. Hewon pun pergi mengunci dirinya di dalam sel agar Buknam tidak bisa menjangkau dirinya. Tetapi dengan kecerdikan Buknam pun bisa berhasil mengambil kunci dari polisi itu. Dan Buknam tak lupa mengambil suling yang sudah dia bawa dari pulau itu. Suling itu merupakan kenang-kenangan mereka waktu masa kecil. Buknam pun meminta Hewon memainkan sulingnya seperti yang sering mereka lakukan waktu masih kecil dulu. Hewon pun terpaksa menurutinya, dan secara bersamaan Buknam berhasil membuka gembok sel tersebut. Tapi ternyata polisi itu masih hidup dan langsung menembak Buknam dengan pistolnya. Tapi Buknam yang masih kuat mengambil palu besar untuk membunuh polisi itu. Akhirnya polisi itu pun benar-benar tewas. Dengan setenaga, Buknam kembali menghampiri Hewon dan mencoba membunuhnya. Tapi naas, Hewon dengan cepat menancapkan suling ke lehernya Buknam. Buknam pun akhirnya tewas di pangkuannya Hewon. Scene pun berpindah yang memperlihatkan sekian lamanya Buknam mengirim surat buat Hewon yang isinya meminta pertolongan, namun Hewon mengabaikannya. Nampaknya semua itu menjadi penyesalan sekarang buat Hewon. Dia pun lalu berbaring di lantai dengan posisi yang sama persis dengan pulau terkutuk itu, dan film pun tamat. Nah itulah guys alur cerita film dari Bad Valid yang menurutku cukup menguras emosi sih ketika menontonnya. Apalagi perlakuan para penduduk di pulau itu yang tidak manusiawi kepada Buknam. Namun yang lebih emosi lagi endingnya malah si Hewon yang selamat. Tapi ya sudahlah, mungkin itu rahasia bapak sutradara kali ya. Oke deh, makasih buat yang udah nonton, bye bye.